Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat semuanya, kakak-kakak semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Baik, gimana tugasnya? Sudah pada masuk? Nah, Oke, sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang belum pimpin doa, Kak Surandi, pimpin doa dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, Sebelum melaksanakan Zoom meeting ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu supaya kita lancar. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Surandi. Baik, sebelum kita ke materi, ada yang perlu dibahas dulu nggak? Ada yang perlu ditanyakan dulu tentang materi-materi yang kemarin? Tentang materi yang kemarin, ada yang perlu kita bahas dulu? Ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang mengerti? Disilahkan. Boleh, Kak Surandi? Ini Kak, yang tentang itu kan yang materi yang tentang topik itu, yang topik gambar topik ya. Semuanya materinya ngambilnya pada yang di atas itu, yang materi tentang apa? Aduh, apa itu? Materinya itu. Tapi kebanyakan ngambilnya materi yang di atas itu, yang di kolom itu ya. Oh ya, tentang aset. Aset. Ya, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Gitu, jarang ada yang pakai gitu. Nggak apa-apa. Jadi itu kan ada dua pilihan Kak ya, pas ketika 1, 2 itu ada dua pilihan, ada yang atas sama yang 6 topi berpikir. Itu nggak apa-apa, kakak mau pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Nggak usah dua-duanya dikerjakan seperti itu. Kalau yang atas kan insya Allah agak mungkin paham ya, tapi ya kan karena ada itunya ya, ada pertanyaan-pertanyaan, tinggal terusin aja ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik Kak, ada lagi? Lanjut aja Kak. Lanjut, baik. Biar waktunya nggak ngaret. Baik, kita izin share screen ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. aman Kak. Jadi pertama, maaf. Yang itu kita mempelajari tentang modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ini kita menguatkan pemahaman ya. Kakak udah baca modulnya belum? Karena di WA ada nggak yang nge-WA tuh siapa tuh, Bu Nur ya? Yang kalau besok itu kita dudet tentang tugas 1.3. Jadi kakak harus segera upload tugas 1.3 nanti. Baik, ini kesempatan bersamanya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, hari waktu, maksimal fitur chat, raise hand kalau bertanya, ya terus. Nah di sini tujuan sesinya, Ibu dan Bapak diharap mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian di sini pertama agenda role play kita ada agenda role play ini Kak. Pembelajaran PJOK menghasilkan aktivitas pembelajaran dengan pajal aktivitas, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya seperti ini.
Sekarang nih pertanyaannya, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Ada yang bisa jawab atau yang mau memberi komentar? Kakak, ada yang mau memberi tanggapan dulu? Ya, Kak Gebi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Pak? Di sini Ya, Kak Gebi, lanjut aja. bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kayaknya Pak Karis kalau di usia yang kita kayak Kak Haris juga kan ngajar SD ya Kak Haris? Ya, Yang kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau mungkin kalau kelas atas mungkin bisa aja ya Pak Haris. Kita berpusatnya kepada anak-anak kayak kemarin itu yang apa? Yang yang pertama itu Pak Rega ya? Bukan Pak Rega, Pak Gerak ya Pak Haris ya? Nah, yang siswa itu aktif seperti contohnya kayak kalau dalam permainan yang satu jadi wasit, yang sebagian jadi wasit atau pengadil lapangan, yang sisanya bermain dan dibalik setelah itu bergantian. Mungkin konsep itu bisa diterapkan kalau di SD mungkin di kelas atas ya Paris ya, tapi nggak akan bisa mungkin di kelas bawah. Benar nggak sih Paris? ya, nggak ada yang salah. Kita Agak sama-sama kesulitan ya belajar. kalau kelas bawah ya. Ya, betul, Kak Gebi, karena kita tahu bahwa usia kelas 1, 2, 3 itu masih butuh bimbingan. Jadi agak masalah yang kita di sekolah dasar itu untuk menerapkan ini memang karena mereka untuk kelas bawah itu masih ibaratnya masih ngindung ya gitu, maksudnya ibaratnya. Ya. Masih perlu bimbingan. Nah, terus apa yang menandakannya? Menandakannya itu gimana ya jelasinnya? Jadi intinya kayak kalau yang kelas bawah mah mungkin agak kesulitan gitu Paris. Kalau kelas atas mah masih bisa untuk dibimbing gitu ya. Masih bisa sedikit-sedikit dikasih tahu gitu. Gimana ya, nggak bisa kurang menjelaskannya, belum nggak bisa menjelaskan deskripsinya gitu Paris gitu. Secara Oke, terima kasih Kak Gebi, paham Ya. maksudnya Mbak ya. Ada lagi, Kakak? Yang memberi tanggapan? Kira-kira selanjutnya? Nggak ada. Bayangkan dulu nih, emang kita rata-rata nih Kak, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau yang kedua nih, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Saya yakin kita semua nih, saya juga termasuk saya juga ya Kak, masih dominan menggunakan posisi yang kedua, betul nggak? Karena apa ya? Karena kita tadi menganggap bahwa kita masih ibaratnya masih teacher center gitu. Karena kalau saya sih emang kalau menerapkan emang agak susah ya, karena siswa banyak, untuk student center emang agak kesulitan. Tapi kita coba belajar sedikit-sedikit untuk bisa merubah paradigma kita dari teacher center harus menjadi student center. Jadi anak-anak itu di student center itu anak-anak tuh lebih aktif, lebih berperan, dan kita sebagai guru ini sebetulnya harusnya tugasnya itu sebagai fasilitator saja, seperti itu Kak. Nah, apa kata pakar nih, kita coba lihat videonya ya. Bentar Kak. Kata pakarnya, apa kata pakar? Belum bisa dibuka. Saya ganti slide-nya dulu. Malah
Ini kata pakar kayak gini katanya nih. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, tadi kata siapa sih Cassandra ini tadi bilang bahwa kesimpulannya kalau untuk pembelajaran berpusat pada siswa itu memang susah ya, kayak susah dilakukan, tapi harus dicoba dilakukan, maksudnya pasti akan mendapatkan dampak yang positif walaupun sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus mencoba gitu. Pasti dampaknya pasti positif buat peserta didik. Nah, sekarang sebelum kita ke itu, mari kita melakukan aktivitas role play. Nah, jadi nanti kakak-kakak nih melakukan gerakan ya. Sebelumnya kakak-kakak nih ada 5 gerakan. Ada gerakan kombinasi memukuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan tangan menyilang jari kaki, loncat di tempat. Jadi kakak-kakak milih nih dari 5 gerakan satu aja, tapi sebelumnya kakak-kakak cek dulu denyut nadinya. Cek denyut nadinya dulu selama 10 detik, nanti dikali 6 ya. Oke. Nanti dicatat dulu berapa nih denyut nadi kakak-kakak nih selama 10 detik. Nanti dikali 6 ya, Kak ya. Oke, sekarang boleh dicek dulu denyut nadinya. Boleh dicek selama 10 detik. Nanti dikali 6 ya, Kak ya. Itu satu aja, satu gerakan atau 1 sampai 5 itu? Satu aja, Kak Kusnadi nanti pilih mau gerakan yang apa nanti. Gerakan yang mana yang 10 detik? Ya, enggak, nanti sekarang Kak Kusnadi 10 detik itu cek denyut nadi dulu. Oh gitu. Selama 10 detik nanti dikali 6 ya, Kak Kusnya. 6. Oke. Ya. Sudah, Kak? Sudah? Oke, sudah semuanya? Belum kah hararese? Iya nah. Sudah Kak. Oke. Udah. Nggak nemu denyut nadinya juga. Di leher yang jelas mah di leher. Bagian boleh, leher. Boleh bebas mau di mana saja. Pokoknya selama 10 detik ya. Ini contoh-contoh gerakannya kayak gini kan nih. Nggak bisa diklik itu, nggak bisa. Saya ganti dulu slide-nya.
Nanti dari kakak pilih gerakannya. Dari kelima itu, yang gerakannya seperti ini. Yang pertama kayak gitu, yang kedua jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat silang kaki kanan kaki kiri, yang kelima lari di tempat. Oke, udah pada bisa pasti ya. Jadi lakukan gerakan selama hitungan 2 kali 8 ya kak ya. Oke. Jadi lakukan gerakan ini. Oke, sekarang silahkan kakak melakukan gerakan ini selama 2 kali 8. Disilahkan. Sekarang. Pilih salah satu gerakan ini dari kelima ini, lakukan selama hitungan 2 kali 8 ya. Itu masa atau bayi loncat kagak lang. 2 kali 8 ya. Karis, Apa? maaf, kalau misalnya yang pilih lari di tempat gimana hitungannya? Atau sama aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Oke. Kak Endah, ayo Kak Endah, cepetan Kak Endah. Jangan diam aja. Pilih salah satu gerakannya Kak Endah. Kenapa Karis? Ini lakukan gerakannya, hitung 2 kali 8. Pilih salah satu gerakannya. Udah, Faris. Udah? Ya. Siap. Kalau sudah, Hmm. nanti kakak langsung hitung lagi denyut nadinya. Oh, siap. Selama Masih kayak tadi, 10 kali 6, 10 detik. Karis 2 kali 8 kan? Ya, 2 kali 8. Udah. Siap. 13 kali 6. Iya, buat yang kecil, ada anaknya yang kuning. Ya, jeta mah borongan didinya mah. 13 kali 6. Siap, kalau sudah, langsung dihitung lagi denyut nadinya 10 detik ya, selama 10 detik ya. Oke. Udah, biarin tuh mah. Nah, Udah Karis. udah. Coba sekarang kakak tuliskan di sini, nanti di chat. Nanti ya saya kirim di kolom chat ya. Iya. Dikali yang tadi. Hei. Bentar. Abi itu Makan baik karena pas saya ujung-ujungnya. Betul akses lagi. Sebentar. Butuh akses ya. Tadi mah udah nggak perlu akses. Sebentar Kak. Oke, di chat ya kayak mana sih? Hah? Apa?
Itu Kak ditulis di spreadsheet ya. Tadi Kakak tunjuk dari awalnya berapa, tulis nama, gerakan berapa tadi, gerakan ke berapa, terus tunjuknya di awal sama tunjuknya di akhir. Ada perubahan nggak? Coba lihat gerakan urutannya. Jadi Bu Enda yang kedua berarti. Jadi kumaha orang di sini di mana? Itu di chat Kak Gebi. Di chat nggak bisa Kak ininya. Bagian nulis nama nggak muncul. Iya, nggak bisa Kak Aris. Iya, nggak bisa, ini nggak bisa diketik. Nggak bisa ya? Apa harus Iya. ngambil wudhu dulu Bu Enda? Kenapa? Ngambil wudhu dulu biar muncul. Ambil wudhu pagi M. Bisa baik. Ada yang kalau dapinya itu gerakan berapa? Kedua. Ayo Ge. Ayo. Oh iya, cuma viewer doang ya. Nanti Kak. Iya, bisa. Karis itu misinya kita bebas nomornya. Iya tadi bebas. Oke, saya tuliskan saja ya Kak ya. Di nomornya, di tabelnya bebas. Bisa ngetik nggak? Karis, Ya. coba yang view only itu, yang itu. Bisa Kak Galang ini. Harusnya di sini kan ada bukan diganti sama edit ya. Make share. Ini di sininya nggak keluar dia. Dan nggak apa-apa saya tuliskan saja ya Kak ya di di sini berarti yang ini nih. Oke, Jadi kita nulisnya di mana Karis jadinya? saya aja yang nulisin nanti. Oke. Siapa sih? Terus Gebi. Apa lagi di situ? Enda. Budiah. Ya. Rega ya. Mana sih? Tambah kolomnya mana? Karis, kita kan ngelakuin yang pertama, denyutnya di yang pertama itu kan 10 detik dikali 6 apa 10? Dikali 6. Kan 1 menit.
Iya kan 1 menit kan? Ya, Terus yang kedua sama kan? ya. Yang kedua juga sama. Buat ngebedain ini doang kan denyut nadi. Ya, buat ngebedain denyut nadi. Itu tadi nggak bisa diedit ya? Iya Kang, nggak bisa di ini, nggak bisa ditulis namanya, nggak muncul. Kok aneh ya? Bisa, ya bisa. Saya bisa. Ini kan role play. Iya. Share. Anyone. View. Kita download dulu deh. Kita download dulu aja ya. Tapi kalau ini mah harus masing-masing ya tapinya nih. Iya. Bentar, siap. Nanti Kak. Saya tuliskan di Excel aja ya. Role play-nya kita bagi dulu. Ikan berbagi dulu. Biar saya yang nulis aja ya. Ini kelihatan nggak? Kebi, Galang, Enda, Budia, Rega, siapa lagi? Dewan, Surandi, siapa lagi? Arif. Siapa lagi? Arif. Pak Arif ya. Arif, Kusnadi. Ya, siapkan nanti Kak. Pak KM ke mana? Kak Haris? Arif. Terus siapa lagi? Yang Agung. belum? Siapa lagi? KM Agung. Udah ya? 10 doang ya? Bu Sopi. Kopi anjing. Terus siapa lagi? Mas Boy. Masuk gimana? Siapa? Ada lagi yang belum kecatat? Udah kayaknya Kak, itu Kusnadi ada 2 itu. Ada 2? Iya. Mungkin dia di laptop ongkoh, di HP ongkoh meren. Oh iya. Oke, untuk Kak Gebi gerakan berapa tadi Kak Gebi? Yang pertama. Yang pertama 12 kali 6. 72. Ya. Ini? Setelah yang keduanya 18 kali 6. 108. Ya. Benar kan? Pak Galang, gerakan berapa? Pak Galang? Berapa itu? Gerakan ketiga. Paris, saya yang jumping jack gerakannya Paris. 2. Iya, 2. Pak Galang apa? Gerakan berapa? Saya gerakan yang jalan di tempat. Berapa tadi? Ketiga ya? Berapa itu? 3 ya? 3. Berapa?
Itu yang pertama denyut nadi awalnya 78. Hmm. Yang disitunya jadi 120. Bu Endah, Bentar. Yang pertama tadi aku ikutin delapan. berapa? 108, berapa? Bu Endah, Ya. ini tadi awal berapa? Yang pertama 76. Kedua, Yang kedua itu 110. Bu Dia, Yang gerakan pertama 76, gerakan kedua 115. Pak Rega, 77. Denyut nadi yang awal 77. aduh kematian 77. Nah, hitungnya 100. Oleh karena itu, 112. Denyut 12. Nah, yang kedua. 100 berapa? Salah. Tujuh tujuh sama berapa Kak Rega? Nah, itu 118. 118. Bisa 118. 113. Gerakan ke berapa? 113. Gerakan ke berapa Kak Rega? Denyut nadi 100. Pertama 77. Denyut nadi yang akhirnya 113. Gerakan ke berapa? Gerakan pertama. Sama karyawan. Gerakan ketiga. 3. Itunya tadi berapa? 90. Itunya 102. Pak Surandi. Karandi. 53. Ya. Gerakan kedua. Ya. Denyut awal 90. Denyut akhir 120. Pak Arif. Kayak itu, kayak Pak Randi, gerakannya kedua juga sama. Ya. 90, 120. Pak Kusnadi. Gerakan ketiga 92 119. Pak Kusnadi. Pak Agung. 72 Kak. Gerakan berapa? Gerakan 2. Gerakan 2. 72. Ya. 102 itunya. Bu Sofi. 78. Gerakan berapa Bu Sofi? Jangan di tempat itu. Yang ketiga ya. Ini berapa? 115. Oke. Catatan aja ya. Bentar. Karis. Apa? Itu mah sama 15 kali 4 juga bisa kan? Saya mah dulu biasanya 15 kali 4 ke anak-anak. Boleh, pokoknya mah hitungannya 1 menit aja Kak Gaby. Ya kan 60 ya, kan 60. 60 detik. Bukan 60 menit, 60 detik. 60 menit mah tuh lila amat sebelah kali ya. Oke. Ini tadi harusnya mah berpasangan cuma kali waktu ya. Oke, sekarang ini. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar? Itu harus dilakukan secara berpasangan ya. Adakah efek yang dirasakan setelah latihan yang telah dilakukan? Ada nggak efeknya? Efeknya Ada. apa? Apa? Capek? Ada.
Apa efeknya? Mungkin denyut nadi makin kencang kali ya setelah melakukan aktivitas. Ya betul. Iya. Kalau misalkan kita makin berkurang, berarti kita nggak kurang sehat. Gitu. Betul Kak, betul. Ya gitu ya. Nah, ini apa yang mempengaruhi tadi? Tadi kan ke faktor latihan tadi ya, yang gerakan tadi yang mempengaruhi denyut nadi kita ya. Makin cepat kalau kita sudah melakukan aktivitas, apalagi aktivitas berat, pasti denyut nadi kita semakin cepat untuk bergerak. Oke, terima kasih. Kita proses pembelajaran. Menurut Bapak Ibu nih, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nanti tadi role play yang tadi itu nanti akan menyambung nih ke pembelajaran kita yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang sebelum kita bahas pembelajaran diferensi, di sini ada menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nah, sekarang nanti saya kirim link Jamboardnya, Figma Jamboardnya di Figma Jamboard nih sekarang nih. Ada lagi aja nih Figma Jamboard segala macam. Mana. Nanti saya kirim di chat ya. Nih. Nih, Kak. Nanti tulis di situ, Kak. Tinggal klik aja di Figma. Klik di kolom hijau. Enggak. Nanti saya kecilin dulu. Ini kegedean ya. Ini Karis yang dijawabnya menurut Bapak atau Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan ya? Nih, ya. Ini cukup menggambarkan pelajar PJOK kepada peserta didik. Ini bebas Kakak mau milih apa? Ini tadi saya coba-coba belajar bikin. Nanti kalau mau nulisnya di sini kan nih, kalau sticky note nih yang hijau ini, nanti ya, saya stop dulu, kita ganti ke situ. Oke. Biasanya di sticky note ada pertanyaannya, Karis? Itu pertanyaan di atas, Kak. Oh, yang di sini. Ini bukan Jamboard biasa ini. Ini sekarang kita pakai Figma Jamboard. Katanya ada info Jamboard yang biasa kita pakai kemarin udah ditutup per 1 Oktober katanya. Tapi nggak tahu juga nih, belum nyoba. Sekarang ini pakai Figma Jamboard. Jadi Kakak tulisnya di sini nih kan nih. Klik yang hijau sticky note nih. Pilih mau warna apa terserah. Nih mau bentuknya kotak, mau bentuknya bulat, terserah. Nanti otomatis muncul di sini muncul nama sendiri, Kak, otomatis. Klik yang ini dulu, Kak Dewan. Yang ini nih, sticky note yang hijau ini nih, tulisannya. Ini kita harus login dulu ya, Karis. Emang Kak, ya. Harus login ya? Yap. Belum keluar jamnya nih. Waduh, lama amat nih. Nah. Ini siapa nih? Ada yang udah bisa masuk? Itu jalan-jalan galang tuh. Sama ada doang. Hah? Berapa, Karis? Tadi ada nama galang keluar muncul Wenda gitu. Belum bisa ngisi. Karis yang aku udah namanya belum? Karis. Jamboard kita. Nggak bisa. Masa nggak bisa?
Ayo, ini produk baru lagi nih. Sama-sama belajar. Tinggal diklik. Hikmah. Belum kebuka Karis yang saya. Belum bisa? Belum. Nah. Oh, saya bisa ya? Yang saya juga belum, Kak. Belum bisa nih, bisa. Bu Endah tuh. Sebentar. Masuk ke dengan email kan? Saya udah jalan belum Karis? Yang saya udah ada belum? Ya. Belum. Ini tadi continue. Jalannya gimana sih? Tuh. Kita dulu. Itu mau udah kayak gimana? Situ Iya. Pencet ini. nulis di terus. Pencet itu. Lagi. Perhatikan dong makanya. Cinta. Kita mau pilih kotak dulu yang mana ya, bisa pilih warna. Udah pilih warna, klik di sini, silahkan diperbesar. Tulis namanya. Bisa kan? Udah bisa Karis. Yuk. Ini untuk murah. Udah. Gimana sih? Yes. Itu dalam tiket. Tidak. Oh, ini era. Jadi kan sulit. Kalau langsung sulit apa? Yang lain udah bisa masuk nggak? Diperbesarkan. Karis yang aku udah ada belum? Mana nanti saya cek. Enak sih. Belum ada. Nama orangnya. Nama orang. Tulis. Karis ini dikasih nama lagi nggak? Udah ada namanya otomatis tuh. Oh, udah ada.
Cara nulisnya di mana ini Pak Aris? Belum paham ya? Oke, nanti lah kita pelan-pelan. Coba sekarang kita pakai link Jamboard biasa aja. Kak, pakai link Jamboard biasa aja ya. Kalau ini Iya. coba saya close dulu yang ini ya. Nanti kita belajar bersama-sama yang ini. Yang ini nggak usah dipakai dulu. Kita pakai link Jamboard yang ini dulu Kak Galang. Yang lain juga. Pakai Jamboard yang terakhir yang saya kirim. Iya, Kak. Oke, siap. Yang mana? 7. Ini ya. Cuma sampai 3 aja ya, tadi saya baru ngedit soalnya ngedit. Isi 1 sampai pertanyaan 1 sampai 3 aja. Bisa. Nah, yang pertama, menurut Bapak atau Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup mengikuti pembelajaran PJOK yang berbasis pendidik? Kenapa? Jadi aktivitas yang kakak-kakak, tadi kan saya bebaskan kakak-kakak mau milih yang mana gitu tadi ya. Mau milih gerakan 1, 2, 3, atau sampai bahkan 5 tadi. Bisa kebuka semua kan ini kalau Jamboard ini? Udah, Kak. Udah bisa. Berarti kalau ini mau pakai nama ya? Pakai nama. Jadi kalau misalnya jawabannya panjang boleh disingkat-singkat aja kayak soalnya kan kalau Jamboard ini terbatas. Saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Coba nanti. Taruh. Iya, sabar loh. Kenapa sebutnya? Naik kemana sih? Hah? Bisa didik. Tadi naon ya karena ikut kan.
Aktivitas apa sih biar saya tinggal sama ada jalan udah ya sebagai aktif bergerak ICP kamar mana sih yang baca sih sudah nggak selalu Seberapa kali ngisi gitu. Kuaya 2. Tilu bahkan. Oh ya maaf. Kok keluar dong Coba itu. Sakit di Bedanya tiga-tiganya di Sudah semua belum ini? Belum semua ya? Siapa yang belum nih? Kakus yang belum ya? Karis ini 3 doang apa yang 1 doang? 3. Nanti ya, ini ke 1 nih. Nanti pertanyaan keduanya ini. Oke. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas itu. Oke, kita lanjut ke dulu ya. Lanjut pertanyaan kedua. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan.
Sudah semua. Yang ketiga terakhir nih Kak. Apakah Anda masukkan untuk perbaikan pembelajaran? Jadi berantakan gini. Pertanyaan ketiga. Satu pertanyaan lagi Kak. Sampai nomor 4 Kak. Ketiga doang. Tolong cek Kak yang saya udah belum. Ada Wenda. Oke Kak, makasih. Maaf.
Kak, izin ke kamar mandi, soalnya lagi enak perut. Oke. Sudah semua, Kak? Sudah ya, sepertinya ya. Ya udah semua ya, Kak ya. Boleh dilanjut nanti. Oke, di sini kata dalam di sini dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab kegiatannya belajarnya
dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kayak tadi pembelajaran yang pertama kita lakukan bahwa contoh saya tadi sebagai fasilitator, silakan kakak tadi memilih salah satu gerakan yang akan digunakan, misalkan atau yang disukai gerakan-gerakannya. Jadi kita cuma memberikan apa sih ibaratnya memberikan perintah, silakan lakukan gerakan, pilih salah satu gerakan sesuai dengan keinginannya masing-masing seperti itu. Jadi anak yang mengeksplor atau anak yang melakukan gerakan sendiri seperti itu Kak. Untuk student center learning. Kemudian aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini kita harus memahami karakteristik dan minat anak. Ada di sini ada jasmani, ada sosial, ada emosional, ada mental. Di usia kelas atas, menengah, PAUD atau SD. Jadi cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Pertama, karakteristik atau aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu otomatis ya, kita tahu bidangnya bidang jasmani. Kemudian di sini ada anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu sosial. Terus kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti marah, sedih, dan cemburu. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu di bidang emosional. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu ke bidang mental. Di sini pasangannya seperti ini Kak. Jadi untuk bidang jasmani itu belajar melangkah itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian untuk sosial ini pada usia 5 sampai 6 tahun. Jadi mereka mulai mulai mengembangkan rasa ingin bergaul atau mempunyai teman. Kemudian di sini untuk emosi itu pada usia 6 sampai 12 tahun usia emosi dan mental. Untuk usia 12 sampai 18 itu usia SMP SMA mungkin mereka udah tergantung ke dewasa ya Kak ya. Kemudian di sini mari diskusi apa pentingnya guru memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kakak ada yang mau menjawab nggak pertanyaan yang nomor 1, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ada yang mau ngasih tanggapan, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Oke, kita lanjut. Saya Kak mau jawab. Oke, Bu Endah gimana? Jadi gini Kak, kalau untuk guru olahraga itu sangat penting mengetahui gimana karakteristik peserta didik. Di mana saya punya peserta didik yang berkebutuhan khusus gitu Kak. Nah, ada di kelas 1 dan di kelas 3. Nah, dia itu yang pertama sulit untuk melakukan apa yang sudah kita praktekkan gitu. Itu. Nah, jadi yang kedua juga kita harus tahu khawatir peserta didik mempunyai riwayat sakit bawaan dari lahir. Karena di sekolah saya juga ada itu di kelas 5 dia punya penyakit bawaan. Jadi
nggak tahu dari bayinya itu kan habis operasi, jadi dia pakai selang gitu. Nah, itu kan kita juga harus tahu ya, Kak, ya. Kita harus bisa menjaga kalau untuk olahraga mungkin dia tidak ikut ke lapangan atau bisa ikut ke lapangan tapi tidak melakukan gerakan yang berlebihan, seperti itu. Jadi sangat penting kita mengetahui karakteristik peserta didik. Itu saja sih, Kak. Ya, jadi untuk mengetahui kenapa kita harus mengerti karakteristik juga itu benar kita harus jadi tahu apa tujuan yang akan kita tuju pelajarannya. Misalkan kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran nih, atau untuk kita menyiapkan materi pembelajaran. Jadi kalau kita karakteristik anak nih, kita juga anak-anak ini sukanya untuk gerak. Misalkan untuk ada bagian kelompok-kelompok kan ada 3, ya gaya mengajar itu harus ditentukan oleh 3. Jadi ada yang anak-anak yang suka ada visual, kemudian ada audio teori, dan ada kinestetik. Jadi ada anak yang suka melihat dengan visual atau kita harus menyajikan dengan video atau dengan gambar, ada yang auditory atau dengan mendengarkan ceramah dari kita sebagai guru, dan ada yang gerak. Jadi kita harus memahami karakteristik. Jadi itu tuh harus kelas ini kan setiap kelas kan punya karakter masing-masing ya. Di kelas ini nih karakternya pengennya gerak aja, jadi kita gerak. Ada yang suka pengen melihat gambar dulu nih, kita harus bisa menyiapkan materi pembelajaran ini. Kita coba bahas lagi nih, jawabannya seperti ini di modul ini jawabannya. Jadi misalnya untuk memberikan sebenarnya dalam menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita harus untuk kalau kita misalkan udah tahu karakteristik, kita otomatis bisa menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua tadi bagaimana cara mengakomodasi pembelajaran karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang di modul 313 ya. Di sini pembelajaran 3, pembelajaran berdiferensi dalam PJOK. Di sini kakak pembelajaran diferensi, di sini ada penjelasan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi pembelajaran diferensi itu adalah pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar menurut minat dan bakat siswa itu sendiri. Jadi di sini ada 3 pembelajaran diferensi itu, ada pembelajaran konten, ada diferensi konten, ada diferensiasi proses, ada juga diferensiasi produk. Dimana kalau singkatnya, diferensiasi konten ini materi. Materi apa yang akan kita sampaikan, kontennya itu diferensi konten. Kemudian untuk diferensi proses, itu cara kita mengajar. Seperti apa cara pembelajarannya. Kemudian untuk produk, ini hasilnya. Hasil produk yang ingin, misalkan contoh, misalkan dalam bentuk gerak, atau misalkan anak-anak bisa dalam bentuk video, tugas-tugas yang diberikan. Di sini ada kata-kata ada intra-task, ada inter-task nih dalam materi ini. Jadi kalau intra-task di sini maksudnya materi sama tetapi caranya berbeda. Jadi kan kita tahu kalau kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Kalau intra-task ini maksudnya materi sama tapi caranya berbeda. Contoh misalkan dalam sepak bola atau bola voli atau mungkin basket nih, kita mempelajari materi tentang dribble nih. Ada anak yang satu tidak pakai tantangan, misalkan dribble khusus lari aja. Yang satu mungkin untuk yang mempunyai kemampuan yang lebih, itu kita bisa pakai cones untuk membuat tantangan si anak-anak. Jadi tingkat kesulitannya berbeda. Itu intra-task ya. Jadi materinya sama, cuma cara materinya berbeda. Berbeda dengan intertask. Apa intertask itu? Jadi kalau intertask itu materinya yang berbeda-beda sesuai dengan minat. Sesuai dengan minat anak. Contoh kecil mungkin dalam pelajaran atletik nih. Jadi kita langsung aja nih pelajaran atletik. Anak-anak ada yang sukanya lari atau sukanya lompat
ada sukanya misalkan melempar. Jadi itu kita kasih langsung materinya yang berbeda-beda. Jadi itu perbedaan antara intra-task dan inter-task. Kemudian dari kakak, dalam pembelajaran diferensiasi juga, kita harus memperhatikan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, yaitu aspek kesiapan belajar. Ya, kemudian ada kesiapan, yang kedua adalah minat peserta didik, yang ketiga yaitu profil belajar siswa. Emang agak ribet ya dalam pembelajaran diferensiasi ini, jadi kita harus mempersiapkan dari awal nih. Kita harus tahu dulu minat. Contoh dari kesiapan belajar nih, apa kesiapan belajar anak-anak nih siapnya, kesiapan belajarnya seperti apa. Kemudian untuk minat peserta didik nih, kita harus bisa memilah-milah nih, minatnya ke anak-anak ini kemana nih. Tadi yang seperti saya jelaskan bahwa dalam itu kan kita ada 3 ya, mengajar itu, siswa itu ada visual, ada auditory, dan kinestetik. Itu yang kita harus perhatikan. Dulu ketika kalau yang kita paling mudah kalau menurut saya nih, kalau kita mempelajari diferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar atau kemampuan awal. Contoh kecil ketika misalkan kita akan mempelajari pelajaran sepak bola. Itu kalau ketika saya dulu saya coba praktekkan, itu yang paling mudah. Contoh dalam kesiapan belajar dalam sepak bola nih, saya pisahkan dulu nih anak-anak yang sudah saya lihat kemampuan awalnya bagus, misalnya anak-anak yang sudah belajar di SSB mungkin, jadi dipisahkan. Jadi mereka langsung ke praktek pembelajaran PJOK. Untuk yang lainnya, misalnya untuk yang perempuan yang jarang untuk yang belum paham sepak bola, misalnya kita mau ngajaran passing, saya kasih gambarnya dulu gitu Kak. Saya kasih gambar, kalau video mungkin agak susah ya pelajaran PJOK ya harus di kelas. Saya print gambar tentang cara passing, gambar passing. Di situ ada penjelasannya. Jadi mereka berdiskusi dulu nih, dibagi 2 kelompok. Yang satu kelompok langsung untuk mempraktekkan pembelajaran PJOK, yaitu pelajaran passing yang sudah yang saya anggap sudah bisa, dan yang saya anggap belum bisa itu saya kasih gambar dulu nih. Mereka duduk dulu, berdiskusi dulu, berdiskusi gambar tentang passing seperti apa gitu Kak. Nah setelah itu baru belajar digabung lagi sama teman-teman yang lain. Nah setelah membaca, berdiskusi setiap pembelajaran 1, 2 tentang contoh langkah pembelajaran berdiskusi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa saja yang Ibu Bapak dapat dari contohnya penerapan strategi berdiferensi di dalam modul? Nah yang pertama, kira-kira adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi dalam PJOK? Ada nggak kendalanya? Kalau kendala pasti ada aja sih Kak. Contohnya apa gitu Kak? Gimana Kak? Contoh kendalanya. Gimana? Contoh kendalanya. Oh, misalkan kendalanya itu yaitu tadi dengan anak-anak yang masih emosionalnya nggak stabil, misalkan kalau di lapangan itu masih sering berebut bola, atau bisa juga misalkan anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus juga. Itu kan kita juga harus membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Itu aja sih Kak. Jadi tapi tetap loh, Bu Endah, kalau di pemerintah itu memang sekolah wajib ya, nggak boleh menolak Iya makanya. berkebutuhan khusus. Cuma Tapi itu saya jadi sering berkoordinasi Kak sama orang tuanya. Maksudnya begini, kan kadang ada orang tuanya yang sering bilang gitu ke saya kalau anaknya itu jangan diajak olahraga gitu. Tapi ada juga yang orang tuanya yang membiarkan anaknya itu ya bergabung dengan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Betul. Ada yang begitu. Itu aja sih aku tuh paling kendalanya cuman kalau ada anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah aku, itu aja kalau olahraga. Ya. Mungkin kalau dulu juga pernah saya punya siswa yang kayak gitu.
Cuma mungkin solusinya didiamkan saja Bu Enda. Dia mau gerak apa, cuma kita harus pantau aja. Khawatir dia melakukan hal yang di luar dugaan ya. Contoh dulu juga bukan saya sih kecenderungannya hyperaktif ya. Jadi ketika kita sudah baris, di alun-alun, dia malah ngumpet di gorong-gorong. Luar biasa sekali itu sih, susah diaturnya. Coba ya, kita nggak bisa memarahinya, ya kita harus bisa memahami itu aja solusinya, dan kita juga harus sabar itu aja. Nah untuk mungkin kakak juga mengalami nih kendala pembelajaran diferensiasi, mungkin salah satunya yaitu tentang kesiapannya gitu Kak. Jadi kita sebetulnya kalau merujuk diferensi yang saya baca untuk guru kelas, itu memang ribet gitu. Jadi kita harus ada kesiapan awal dulu, tes awal dulu. Jadi kan harus memilah-milih nih. Si ini nih cocoknya ke sini, si murid B ke sini, si C ke sini. Jadi dibikin per kelompok-kelompok sesuai dengan kecenderungan masing-masing ya Kak. Ya, sesuai dengan minat dan tadi kemampuan awal, kemampuan bakatnya gitu untuk pembelajaran diferensiasi ini. Cuma untuk yang menurut saya kalau misalnya kita juga ada tugas membuat RPP yang berdiferensiasi Kak. Dan yang salah satu cara termudahnya itu tadi kalau menurut saya ya. Jadi kita harus pertama dari kesiapan belajar saja. Itu yang dilihatnya. Jadi kesiapan awal kita bagi 2 kelompok. Jadi kelompok yang kesiapan belajar udah siap dan belum siap. Jadi kesiapan belajar ini bisa juga diibaratkan sudah mampu gitu. Kesiapan belajar ini. Siswa yang sudah mampu dan yang belum mampu gitu. Begitu seperti itu Kak. Lanjut. Jangan lupa nih hasil refleksi di modul 1.3. Nanti ada di modul ya Kak ya. Ada di modul. Nah, kemudian untuk pada sesi akhir ini, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berujung pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang tadi kita bahas bahwa bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental ini yang seperti yang tadi di atas ini ya Kak ya. Yang ini nih. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK. Tadi studi kasusnya mungkin ada di LMS kali Kak ya. Nih, satu lagi untuk pembelajaran diferensiasi ini memang bagus Kak. Utamanya, tapi kalau untuk guru PJOK sih memang masih agak kesulitan atau juga masih jarang untuk digunakan. Tapi kita coba untuk belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Soalnya pembelajaran diferensiasi ini itu ibaratnya memberikan anak itu kebebasan. Jadi anak-anak itu kebutuhan belajarnya tercukupi. Jadi tidak tidak terbatas. Jadi tercukupi oleh kita. Jadi kan kebutuhan belajar anak ini kan beda-beda ya. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa kita itu harus untuk guru PJOK juga harus bisa melihat dulu sebelum kita mengajar itu kemampuan awal peserta didik. Jadi kita baru bisa menggunakan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi seperti itu Kak. Berarti tes awal ya Kak Haris? Ya bagusnya gitu Kak Gebi. Kita kalau misalkan kita harusnya gitu Kak Gebi. Harusnya kita melakukan tes awal dulu. Tapi kalau misalkan kita terbatas waktu, karena kan kalau tes awal dulu berarti harusnya minggu depannya kan materinya kan, supaya kita tahu nih si anak ini cocoknya dikasih materi seperti apa. Nah ini treatment si anaknya. Jadi dites dulu sama kita. Jadi materi yang minggu depan nih kita menggunakan tes alat ukur ini dulu. Si anak yang ini mampu apa enggak gitu, apa nanti kita sesuaikan.
Contoh misalkan, contoh kecil aja lah, kita misalkan mau mempelajari tentang passing gitu kan. Mempelajari contoh dalam sepak bola aja ya, passing sepak bola. Nah, dilihat kalau misalnya nggak ada waktu, misalnya mau langsung digunakan nih dari awal aja dulu. Tapi emang harusnya gitu KGB. Jadi tes awal dulu, baru kita praktekkan minggu depannya gitu KGB. Iya benar. Misalkan kita mau passing nih, kita tes dulu passingnya, kalau kelihatan udah bagus kita catat. Kalau Oh, yang si belum A nih, bagus, ya. si Kalau A, yang belum bagus kita dikelompokkan dulu. Kalau betul. udah mencapai, baru kita tarik lagi ke yang sudah mahir gitu ya. Ya, contoh gitu. Jadi kita juga sama kayak hati kan nggak mungkin misalkan kita juga kan sama dalam melatih juga kayak gitu aja. Kita juga berintervensi sebenarnya di dalam renang juga itu KGB. Jadi yang sudah bisa kita pisahkan. Yang kan nggak mungkin yang belum bisa kita samakan dengan yang sudah bisa. Jadi nanti kan mereka akan kesulitan mengejarnya gitu. Contoh misalkan yang apa? Tapi Kak Aris, nih maaf ya dipotong. Tapi kalau di sekolah itu kadang nih melihat kalau anaknya nih kadang orang tua melihat kok anak saya enggak ikut yang A misalnya, kenapa ikutnya yang B gitu. Kadang agak orang tuanya itu kadang agak bukan rese ya, lebih ke kenapa sih anak saya tuh seperti ada kesenjangan kali ya. Iya gitu. Jadi kita tuh harus apa memberi paham orang tuanya itu kadang orang tua itu kadang kekeh tuh gini. Enggak kok anak saya di rumah juga udah bisa segini gini. Nah, kadang seperti itu. Mungkin Kak Haris juga bisa pernah ngalami kan kayak gitu kan. Ya, cuma nah, kelemahan guru PJOK itu apa sih sebetulnya Kak? Data itu aja sih kelemahannya. Kita kadang nggak punya data nih untuk menjelaskan kepada orang tua. Orang tua ngomong gitu ya udah kita kalah telak. Kecuali kalau misal kita KGB kita punya catatan khusus nih ke anak-anak nih. Ini mah misalkan kita kemarin sudah melakukan tes awal, bahwa kemampuan tes awal gini. Jadi kan kalau udah punya data enak kita menjelaskan gitu KGB. Kalau di les mah, kalau di les sama di kursus sepak bola tuh kadang kan orang tua nih selalu bertanya atau Kak, kalau enggak kita memberikan report ya terhadap orang tua tersebut. Kayak memberikan wawasan atau mah, Pah, anaknya ternyata udah sampai sini, terus mah, Pah, contohnya nih, anaknya masih tetap seperti ini, mungkin harus sabar dulu atau kita lihat lagi gitu kan. Kadang kalau di sekolah tuh orang tua hanya melihat sekilas dan merasa anaknya itu dibeda-bedakan. Jadi kadang saya juga agak bingung juga memberikan report ke orang tua dan gak mungkin dong kita guru nih memberikan report satu-satu kepada orang tua mah anak mama ABC, anak mama ABC kayak gitu kan gak mungkin kan gitu kan. Ya lah. Cuma emang itu KGB tadi kelemahan kita kan cuma menulis doang data. Kalau misalnya kita punya data enak gitu kita. Jadi kita berargumen juga enak. Ya, kita bisa ngasih penjelasan ini kita sudah melakukan tes awal. Kenapa? Tapi kan tetap kenapa kita dibedakan tujuannya tetap sama. Itu misalkan kita belajar passing tetap sama. Anak-anak bisa belajar passing gitu. Gitu. Kelemahannya itu aja sih kita. Sama saya juga mengakui kalau saya juga sama dalam kelemahan kita sih nulis aja terus karena kita biasa di lapangan gitu kayak bagian menulis agak malas seperti itu. Tapi sebaiknya kita punya data. Benar Kak Aris. Ya, kita punya data sebaiknya. Ini Kakak udah baca di LMS 1.3 nggak? Nanti tadi udah ada pengumuman kan di grup bahwa udah semalam bacanya tapi nggak cuma sekilas aja Kak Aris. Due date-nya itu kan yang 1.3 ya, refleksi juga ya? Iya. 1.3 itu refleksinya due date-nya besok katanya. Waduh. Ya. Aris, apa? Minta saran dong. Minta saran. Aku ngasih saran, boleh nggak? Boleh. Kalau setiap pembelajaran atau Zoom ini materi yang Aris ini yang dipresentasikan kirim aja ke grup ini. Boleh. Nanti di WA aja ya. Mengulang kitanya gitu. Di WA aja ya. Iya gitu. Jadi kadang kalau kitanya nggak kayak gitu, kadang materi nggak naunya deket penting gitu kan. Gitu kan. Boleh. Ya. Makasih. Ya.
Ini gunakan sama Kak, dan untuk refleksi juga nih kita bahas coba refleksi, kita buka dulu. Kita buka dulu. Refleksi. Refleksi pembelajaran. Ya, 3 Oktober kan ini. Apa sih? Oh, ini mah tinggal baca aja Kak, tinggal Iya, tinggal baca. udah ada pertanyaannya, tinggal jawab. Cuma ada 3 pertanyaan kan? Ya, benar. Nanti 3 apa 6? 3 ini. Oh, 3. Oke, siap Kak Aris. Jangan lupa ini Kak dibentuk PDF ya, jangan Word atau itu PDF. Iya. Nah, kalau PDF bisa langsung kebuka. Kalau Word itu biasanya harus di-download dulu. Kalau PDF di sini di saya bisa langsung kebuka gitu maksudnya jawabannya. Oke. Gitu. Bu Endah kerjain tugasnya. Kak Rega udah pintar sekarang Kak Rega ya. Pindah kemana Kak Aris? Udah pintar, udah bisa kan sekarang ke PDF-in. Nyambung sih Rega. Ini modul 1.3 udah bisa dibuka semua, Pak Aristo. Udah kan? Kak Sofi mau ngerjain sekarang tah? Oke, baiklah Kak Ini Gebi. bisa dibuka. Besok due date-nya itu Kak, besok due date-nya biasa jam 12. Oke, ada yang mau dibahas dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup. Thank you. Soalnya di mana Jeng, Cak? Itu di due date ada di modulnya. Di modulnya Bu Endah. Di 1.3 titik berapa sih? 1.3 D3. D3 ya? D. 1.3 D3 ada nggak? Bentar. 1.3 Iya, kalau Ada Bu Endah. keluarnya. Ini mah gampang kok kerjainnya. Iya. Ini Kalau ketik ulang. susahnya lagi. Tenang. Satu titik berapa Pak? 1.3 D3. Oh berarti harus dibuka dulu ya Pak ini ya. Yang lainnya ya kalau langsung nggak bisa, harus dibuka satu-satu ya biasa. Ya, dilanjut lagi. Ya. Aku mau Pak Aris 1.3 A. Di surat ada Pendahuluannya, pembelajarannya 1. Terus yang diisinya itu 1.3 B.1. Harus diisi dulu Kak. Isi prinsip pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik halaman 1. Itu harus diisi dulu semuanya. Oh, yang itu kan yang sekarang yang baru kan? Ya, pokoknya nanti kerjanya sampai refleksi itu. Sampai refleksi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Yang 1.3 D3. Sampai situ. Iya. Iya. Itu due date-nya besok itu. Nah, kita share-in ya. Coba kita lihat soal. Ini yang ini kan nih.
refleksi ini. Sampai sini. Ini due date-nya Iya, 3 itu ya. ya. Tuh, ada tulisannya due date 3 Oktober. Oh. Bentar, coba kita lihat. Due date 3 Oktober. Udah bisa dibuka ya di sini semuanya. Bisa. Jangan sampai ada yang telat lagi. Siap. Kak Dewan kemarin bisa nggak Kak Dewan itu? Ya, nggak bisa kan nggak bisa dikirim. Telat kayaknya. Udah hubungi admin nggak? Belum sih. Chat admin dulu. Yang ada kan di situ Kak admin siapa namanya ya? Nama di grup yang di itu. Namanya admin Andria Kusuma. Ya Andria Kusuma. Maksud tolong dibuka dulu. Saya mau ngirim tugas kemarin telat gitu aja. Oke, siap Kak. Gitu. Karena sayang nanti satu nilai nggak ada gitu Kak Dewan. Oh iya. Andria Kusuma. Andria Kusuma ada di grup yang satu lagi. Ada juga Paris itu Irfai. pengirimannya sampai tanggal berapa? Apa? Yang mana? Nanti saya kirim deh ke nomornya Kak Andri. Ke Kak Dewan. Ya, boleh Kak, kirim Kak. Siap. Oke, Kakak masih ada yang mau apa? Gimana? Oh, Sobi? Yang 1.3B1 itu yang ini yang sekarang itu tidak ada batas waktu ya? 13B1. Batas waktunya sampai Kamis. Enggak maksudnya pengumpulannya gitu, takut telat lagi gitu. Oh, kayak ini. Jangan telat atau Bu. Ini tetap aja harus diisi dari sekarang juga, Bu. Bisa diisi sekarang juga itu. Dari yang review ini. Cuman 3. Iya, diisi dulu. Jadi harus diisi semuanya. Jangan ada yang kelewat. Iya, siap-siap. Kayaknya harus diisi dulu itu kalau ke 1.3D3 itu. Saya belum kebuka. Belum kebuka? Iya. Ya. Oh, jadi ini harus diisi dulu ya baru kebuka gemboknya ya? Iya, jadi harus nyusun kan, kagak nggak bisa langsung gitu. Satu-satu kita buka. Oke. Gitu, LMS-nya. Oke, kakak masih ada yang mau dibahas? Iya. Enggak, udah terima kasih Kak Aris. Yang lain? Sebelumnya mohon maaf untuk menyalakan kamera dulu. Kita mau foto bersama dulu. Stop. Kita nyalakan benda. Kak Rega, mana mukanya Kak Rega nih? Yap. Mana 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Nanti untuk sini saya kirim aja di grup ya, PPT-nya. Siap. Oke. Siap Kak. Terima kasih. Siap. Kita selalu diberi semangat untuk ikuti kegiatan ini. Bentar, save dulu. Recordnya jangan lupa Paris. Yap. Suka lupa baik. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.